Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang film kelas K321 dan akan dengan 11211702 mata kuliah kepemimpinan dengan dosen pengampu Bapak Rizky Purwantoro SKMK. Di sini saya akan presentasi mengenai video kepemimpinan Presiden ke-7 yaitu Joko Widodo. Di sini adalah latar belakang tentang beliau. IR Haji Joko Widodo lahir pada 21 Juli 1961 di Purwakarta, Jawa Tengah. Berasal dari keluarga sejarawan yang menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada jurusan Kehutanan. Sebelum terjun ke dunia politik, Jokowi adalah seorang pengusaha furnitur. Sukses karir politiknya dimulai sebagai wali kota Surakarta pada tahun 2005 sampai 2012, di mana dia dikenal karena program belusukan dan reformasi tata kota. Selanjutnya ia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012 sampai 2024 sebelum menjadi Presiden Republik Indonesia ke-7 pada tahun 2024 sampai 2024. Kemungkinan berfokus pada pembangunan infrastruktur merata ekonomi dan inovasi kebijakan publik. Di sini juga ada periode pertama Presiden Pak Jokowi pada tahun 2014 sampai 2019. Satu, pembangunan infrastruktur. Fokus pada pembangunan infrastruktur besar-besaran termasuk jalan tol, pelabuhan, bandara, dan jalur kereta api. Tujuan utama untuk meningkatkan konektivitas antara wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dua, reformasi birokrasi dan ekonomi. Penyelenggaraan perizinan usaha melalui pembentukan pelayanan terpadu satu pintu atau PPSE, pengeluaran konsumsi bahan bakar untuk mengalokasikan anggaran ke sektor produktif. Tiga, kebijakan maritim. Menginisiasi konsep proses maritim dunia dengan 5 pilar utama, termasuk pembangunan budaya maritim dan penguatan pertahanan laut, penegakan hukum terhadap penangkapan ikan ilegal dan penjelasan kapal laut yang melangkah. Kemudian di sini ada periode kedua kepresidenan pada tahun 2019 sampai 2024. Satu, pembangunan ibu kota negara baru. Mengumumkan pemindahan ibu kota negara Kalimantan Timur dengan nama Nusantara. Tujuan pemindahan adalah mengurangi beban Jakarta dan mendorong perataan pembangunan. Dua, penanganan pandemi COVID-19. Mengambil langkah untuk mengatasi pandemi termasuk pembatasan sosial berkala dan program vaksinasi massal, menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kesehatan masyarakat dan perekonomian. Tiga, Omnibus Law atau hak cipta kerja, menegaskan undang-undang cipta kerja dengan tujuan meningkatkan lapangan kerja, menghadapi proses dari berbagai kalangan yang mengkhawatirkan dampaknya pekerjaan dan lingkungan. Di sini juga ada gaya kepemimpinan Presiden ke-7 yaitu Pak Joko Widodo. Satu, belusukan, sering melakukan kunjungan mendadak ke lapangan untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat dan memahami permasalahan secara langsung. Dua, komunikatif, memanfaatkan media sosial untuk berkomunikasi dengan publik dan menyampaikan kebijakan pemerintah. Tiga, pragmatis atau mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan praktis dengan fokus pada hasil nyata. Di sini juga ada tantangan dan kritik. Satu, isu demokrasi dan HAM. Mendapat kritik terkait kelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan penegakan kebebasan berpendapat. Dua, politik dinasehati. Kedua, membangun politik dinasti setelah anggota keluarga terjun ke politik. Tiga, lingkungan. Kebijakan terkait demonstrasi dan izin tambang mendapat sorotan dari aktivitas lingkungan. Keenam, selanjutnya ada warisan dan pengaruh. Kemudian ada warisan dan pengaruh. Yang pertama ada infrastruktur. Peningkatan signifikan dalam infrastruktur yang diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Ekonomi digital mendorong perkembangan ekonomi digital dan startup Indonesia. Ketiga, ada perang globalis.
global, meningkatkan profil Indonesia di kancah internasional melalui diplomasi aktif dan partisipasi dalam isu-isu global. Kesimpulannya, kepemimpinan Presiden Joko Widodo selama menjabat sebagai Kepala Negara Republik Indonesia telah membawa sebagai perubahan signifikan dan presentasi yang layak diapresiasi dengan visi membangun Indonesia dari pinggiran. Beliau berhasil mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan merata meningkatkan daya saing bangsa di kaca global, serta memperkuat konektivitas antar wilayah melalui pendekatan kerja nyata. Jokowi hadir berbagai program pro rakyat yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat, baik di sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan desa. Kepemimpinan beliau menjadi tongkat penting dalam sejarah perjalanan bangsa menuju Indonesia maju. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang dikenal di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.